Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Al-Maksum selaku host kegiatan kita hari ini dalam rangka sharing ataupun focus group discussion terkait dengan implementasi MBKM Mandiri dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi. Yang saya hormati para narasumber, tim pakar MBKM, baik di tingkat kementerian maupun dari LL Dikti Wilayah 4. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi yang kami undang hari ini, dan yang saya hormati teman-teman panitia dari LL Dikti maupun dari Al-Maksum University. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini terus mengalir, bukan hanya sekedar sebagai sebuah kebijakan, tapi sudah masuk sebagai sebuah gerakan dan implementasi yang sebenarnya itu tentu adalah apabila kemandirian MBKM di perguruan tinggi itu berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu, kami LL Dikti Wilayah 4 terus berupaya untuk mendorong implementasi MBKM Mandiri dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi. Tentu kita berupaya terus ya untuk melakukan fasilitasi, kemudian kita lakukan monitoring, kita lakukan evaluasi. Maka kita sering di dalam Simonef kita itu kita terus mengecek pendataan dengan tujuan nanti dari hasil monitoring dan evaluasi kita terus petakan mana yang telah melakukan MBKM mandiri secara mandiri dan juga mana-mana jenis MBKM mandiri yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan data yang masuk, kami baru mendapatkan 25% laporan pelaksanaan MBKM Mandiri di 2024 ini. Ya, tentu ini masih terus kita jalankan dalam periode 2024 ini. Jadi minimal 8 kegiatan Kampus Merdeka itu bisa dijalankan secara mandiri, ya seperti yang sering kemarin kita lihat yang dipaparkan oleh Telkom University, IKIP Siliwangi, dan juga ada beberapa yang coba kita bantu secara inisiasi bersama. Ya. Di antaranya yang kita inisiasi bersama sebagaimana yang kita ketahui dan ini menjadi program pionir yang akan ditarik secara nasional, yaitu Perguruan Tinggi Mandiri Gotong Royong Membangun Desa. Jadi sebenarnya kegiatan yang masuk di dalam kampus MBKM itu adalah proyek-proyek membangun desanya. Nah, kenapa kita ini kan gotong royong? Karena ini dilakukan secara bersama. Supaya apa? Supaya social network antar perguruan tinggi juga berjalan. Kemudian ide dan gagasannya bisa masuk dari berbagai perguruan tinggi. Dan polanya ini terus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Sebetulnya mengarah kepada betul-betul kita dorong kemandirian. MBKM pertama kalau perguruan tinggi gotong royong bangun desa pertama yang mungkin kita sama-sama tahu itu kita lakukan dengan kepanitiaan penuh ya. Semua pengaturan itu dilakukan oleh panitia termasuk iuran pendanaan yang diberikan kepada mahasiswa dan itu jadikan pilot project. Yang kedua, kita bergerak tetap dikelola penuh oleh panitia dan mulai kita punya partner yang baik. Sebagai contoh, partner yang baik dari pemerintah daerah. Kemudian bergeser lagi ya, itu satu lokus didorong bersama dengan beberapa perguruan tinggi, tetapi bagaimana pengelolaan
bagaimana monitoring dan lainnya itu mulai kita serahkan kepada masing-masing perguruan tinggi yang mengirim. Jadi ini bukan tanpa alasan, ya, berdasarkan evaluasi dan juga kita matchingkan dengan konsep Kampus Merdeka Mandiri itu sendiri. Lalu dari situ mulai kita lakukan analisa untuk PT-PT mana yang bisa kita jadikan sebagai PT pengimbas. Nanti kami akan terbitkan SK perguruan tinggi yang kita akan percaya untuk menjadi PT pengimbas untuk membantu perguruan tinggi lain melakukan MBKM mandiri. Jadi nanti mulai akan kita dorong untuk klaster perwilayah. Lalu kita juga melakukan klinik MBKM secara rutin, ya. Nah, ini on proses yang akan sudah on proses. Kita juga ingin mendorong nanti secara khusus gitu ya, MBKM untuk pengelolaan hutan pemerintah. Kemudian MBKM mandiri untuk fokus kepada kewirausahaan. Nah, ini sedang kita rancang gitu ya, pola yang tepat begitu ya. Jadi itu sifatnya juga stimulus ya. Tentu harapannya itu bisa berjalan lebih akseleratif di masing-masing perguruan tinggi. Nah, tentu kita terus melakukan upaya sebagai LLDikti ya, menyusun indikator-indikator untuk terus mengukur kemandirian MBKM. Kemudian kita juga akan mengukur sejauh mana nanti keberhasilan PT pengimbas. Ya, sekarang sebetulnya sudah berjalan beberapa PT menjadi PT pengimbas. Saya lihat betul itu seperti Prof. Ais dari IKIP Siliwangi, kemudian Prof. Umi dan lainnya itu bisa menjadikan perguruan tinggi gotong royong membangun desa ini diminta gitu ya oleh perguruan tinggi lain bagaimana menyusun capaian pembelajarannya. Ya, mungkin juga beberapa perguruan tinggi yang terlibat aktif diminta sharing oleh perguruan tinggi lain, bahkan oleh perguruan tinggi di luar LLDikti wilayah 4. Kemudian tentu kita juga akan mengukur sejauh mana keberhasilan klinik MBKM secara rutin. Kemudian kita juga akan terus mencari upaya-upaya terobosan yang sifatnya itu menjadi pendorong ya MBKM mandiri itu. Nah, tentu perguruan tinggi kita harapkan terus dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola terkait MBKM di perguruan tinggi. Bila perlu ini sudah menjadi darah daging di setiap SDM di level prodi begitu ya. Sehingga mudah saja untuk melakukan konversi terhadap SKS mahasiswa. Yang terpenting adalah record dan bukti itu dilakukan dengan benar. Kemudian tentu kita berharap pimpinan perguruan tinggi itu bisa mendorong dengan kuat kemandirian MBKM ini. Nah, secara teknis tentu perguruan tinggi harus terus mengisi pemetaan MBKM secara rutin dan kita berharap segera dilaporkan melalui Simonef LLDikti. Kemudian secara teknis juga kita sangat berharap partisipasi dan peran aktif terhadap program-program yang diadakan kementerian. Jadi berdasarkan program-program yang diadakan kementerian, sebagian bisa dilakukan secara mandiri. Saya kira itu arahan saya dan mohon maaf Pak Rektor Al-Maksum, saya tidak bisa datang secara langsung di kampus, tetapi bukti saya sangat peduli untuk pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri ini, maka saya sampaikan informasi-informasi tadi dan nanti kami harap saling sharing antar perguruan tinggi bisa terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki dan juga sharing dari tim pakar MBKM ya. Tentu tidak ada yang sempurna, yang ada adalah
kerja sama untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kampus Merdeka Mandiri itu berjalan dengan tujuan akhir adalah kualitas lulusan, ya. Lulusan-lulusan itu bisa berkualitas. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.